Oke, mmm, oke, halo semuanya. Kita kembali lagi di minggu ke-9 ya, statistik. Ya, ini saya perbesar dulu. Pada minggu ini kita akan membahas mengenai namanya adalah scatter plot itu atau diagram pencar, gitu ya. Nah, seperti apa diagram plot itu kita akan coba ya. Oke, nah tujuan pada minggu ini adalah mahasiswa dapat menggambar scatter plot data 2 dimensi, ya. Sebelum itu kita bahas dulu definisinya ya. Nah, apa itu diagram scatter? Ya. Diagram scatter atau diagram pencar atau juga disebut sebagai diagram sebar, gitu ya, adalah gambaran atau sebuah gambar gitu ya menunjukkan kemungkinan hubungan atau adanya korelasi gitu. Ada nggak korelasi? Korelasi atau hubungan gitu ya antara pasangan dua buah variabel gitu ya. Kalau ini datanya adalah 2 dimensi gitu ya. Lalu menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Nah, itu yang akan kita coba ya, kita ini. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Manfaatnya adalah yang pertama, ini membantu menunjukkan apakah ada hubungan antara hubungan yang bermanfaat itu ya, antara dua buah variabel ini ya. Lalu kita bisa membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Misalkan kita punya variabel misalnya begini, kita ada variabel data kalau Anda jualan gitu ya, ketika kita jualan, lalu saya menjual gitu ya, menjual snack coklat gitu ya. Nah, tipe tipe snack coklat gitu ya, data coklat gitu ya, dan data yang membeli gitu ya, misalkan jumlahnya gitu ya. Nah, mungkin lalu pertanyaannya apakah ada hubungan antara eh, lalu ada satu lagi misalnya tadi ada coklat, ada jumlah, lalu ada minuman gitu ya yang dijual gitu ya. Coklat ini dijual sekian, lalu minuman ini dijual sekian. Lalu pertanyaan ada hubungannya nggak antara coklat dan minuman ini, gitu ya? Maksudnya seperti apa? Apakah ketika coklatnya itu banyak yang terjual, apakah minuman A atau minuman apa atau susu atau apa, apakah itu juga dengan terjual banyak? Atau jangan tidak, atau apakah terjadi kebalikan gitu ya, ketika orang banyak membeli coklat, maka yang membeli minuman sedikit, atau membeli minuman banyak, maka coklatnya sedikit, atau tidak sama sekali tidak ada hubungan gitu ya, random aja gitu ya. Nah, ini akan kita tunjukkan ya dengan menggunakan scatter plot ini. Nah, seperti ini. Jadi hubungan dua variabel itu ada yang positif dan yang negatif atau netral, gitu ya. Nah, dikatakan bahwa hubungan X dan Y, ya, ini tadi coklat sama minuman gitu ya, dikatakan positif apabila kenaikan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan Y. Nah, sebaliknya apabila nilai X turun akan mengikuti juga dengan penurunan nilai Y. Maka ini disebut sebagai hubungan yang positif. Sedangkan hubungan yang negatif itu adalah ketika nilai X pada umumnya diikuti oleh penurunan Y. Ya, tadi saling bertentangan ya, itu artinya hubungan negatif gitu ya. Sebaliknya apabila nilai X turun maka nilai Y malah naik gitu ya. Nah, ada satu lagi itu yang tidak ada netral gitu ya, tidak ada perubahan, tidak ada hubungannya gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari chart ini ya. Misalkan begini. Ini adalah jika Y-nya naik, X-nya juga naik. Nah, kira-kira ini hubungan apa? Ya, hubungan positif. Hubungan positif. Y akan naik apabila nilai X naik. Ya, bila X dikendalikan, maka Y juga terkendali. Oke. Atau ada kecenderungan korelasi positif. Bila X naik, Y cenderung naik, tapi mungkin ada faktor lain yang berpengaruh ya, seperti ini ya. Jadi ini ada scatter plotnya ini mendekati garis lurus begini ya, dan berkumpul di garis ini. Sedangkan kalau ini agak gendut gitu ya, jadi agak menggemuk di tengah gitu ya. Nah, sehingga ini ada keterangannya. Artinya apa? Dia positif juga sebenarnya, cuman ada tadi saya bilang ada kecenderungan ya di sini ada kecenderungan korelasi positif. Meskipun tidak benar-benar korelasi positif seperti yang di atas ya. Kalau di satu ini benar-benar korelasinya tinggi gitu ya. Sedangkan kalau di sini korelasinya rendah gitu ya, tapi dia menunjukkan hubungan yang positif ya. Ketika X-nya naik, Y-nya juga cenderung naik. Nah, sedangkan untuk yang tiga ini, nah ini mirip seperti ini artinya tidak adanya suatu korelasi ya malah ya.
seperti tidak ada korelasi antara X dan Y. Nah, begitu juga dengan contoh yang 4 ini adalah ada kecenderungan korelasi negatif, dan sedangkan yang ini adalah korelasi negatif ya, karena bentuknya seperti garis lurus yang berkumpul di satu titik garis lurus ini, gitu ya. Nah, ini adalah scatter plot. Nah, bagaimana cara membuat scatter plot, gitu ya? Kumpulkan pasangan data X, data Y yang akan kita pelajari hubungannya, kemudian susun data dalam tabel ya. Jadi bikin tabel kolom ya, kolomnya itu kolom X, lalu kolom Y. Nah, tentukan nilai-nilai maksimum dan minimum untuk kedua variabel X dan Y, lalu buatlah skala sumbu horizontal, vertikal, gitu ya. Lalu gunakan sumbu X, sumbu horizontal X untuk variabel yang berpengaruh independen, dan sumbu vertikal itu Y untuk variabel yang dipengaruhi atau dependennya. Lalu gambarkan titik-titik berpasangan, ya, X dan Y-nya berapa. Gitu ya. Lalu berikan informasi sebelumnya agar orang lain dapat memahami diagram tebar itu. Gitu. Informasi yang bisa diberikan adalah interval waktunya, banyaknya pasangan, judul, unit, dan seterusnya. Ya, ini contoh ya, nanti akan kita kasih contoh. Contoh seperti ini, ketika kita punya X dan Y ini, pertama kita lihat dulu ya, nilai maksimumnya berapa gitu ya. Nah, ini nilai maksimum X-nya 10, artinya rentang X-nya itu yang di bawah ya, ini variabel independennya. X-nya 10 ya, nah ini maksimumnya, lalu minimumnya itu 3 gitu ya. Sorry, 2 ya, minimumnya 2. Ya, lalu untuk vertikalnya minimumnya -1 ya, lalu maksimumnya 7 gitu ya, sehingga di sini ya sampai 8 gitu ya. Nah, lalu kita baru buat titik-titik pasangannya ya, 3-1 ya, 4-2 ditulis dan seterusnya. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, itu kalau secara manual ya. Nah, maka kita coba latihan bagaimana kita memplot atau menggunakan scatter plot gitu ya, dengan data global superstore yang sudah saya kasih ya. Nah, data yang kita akan coba itu adalah ini ya, data mengenai kategorinya teknologi ya, gimana kategori teknologi, lalu ada kita plotkan quantity sama profit. Nah, pertanyaannya, apakah ada hubungan antara quantity dan profit dari kategori teknologi, gitu ya? Apakah ada hubungan antara quantity dan profit dari teknologi? Nah, kita ingin lihat ya, ingin lihat seperti itu. Oke, saya mau share dulu ininya ya, file Excel-nya. Oke. Oke, saya share dulu. Ya. Ya, berikutnya adalah ini ya. Nah, ini adalah file atau data global store yang sudah saya berikan ya. Nah, lalu kita ini dulu ya. Kita Anda masuk ke data ya, lalu filter gitu ya. Nah, tekan tab data, lalu Anda masuk ke filter. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, lalu kita hanya ingin melihat kategorinya berbentuk teknologi ya. Kita lihat kategori, ini kategorinya. Kategorinya saya pengen hanya teknologi ya. Nah, maka hanya teknologi, lalu klik OK. Nah, ini adalah sudah data yang sudah terfilter, yang hanya berisi teknologi. Nah, saya ingin melihat apakah ada hubungan antara ini ya, quantity sama profit. Nah, ini ya, tekan kontrol ya. Ini dan ini, saya tekan kontrol, lalu saya copy, saya tambahkan sheet baru aja ya. Ya, boleh datanya di sini tinggal di paste ya, seperti biasa. Nah, oke. Nah, ini datanya sudah ya, sebenarnya udah ada 10.000 lebih ya di sini ya. Oke, saya tidak scroll ke bawah ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita membuat scatter plot seperti ini ya? Anda arahkan kursor di anything ya. Oke, anywhere gitu ya, tinggal diklik, klik seperti ini. Lalu Anda lakukan ini ya, Anda tinggal blok ya, blok ini, blok, dikontrol di blok. Selanjutnya masuk ke insert ya. Insert. Nah, di insert di sini cari nih. Ini ada bentuk chart. Nah, gambar yang di sini ya. Nah, seperti ini. Ketika diklik nanti muncul scatter. Nah, pilih scatter yang ini ya, yang atas ini. Ketika diklik, oke, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah hasil scatter plotnya.
Nah, dari hasil scatter plot ini kita coba benahi dulu ya, X-nya apa, Y-nya apa gitu ya. Oke, kita ke quick layout ini ya. Seperti ini kita klik yang ini. Nah, lalu dari sini nanti muncul ya. Nah, X-nya apa? Ini X-nya ini adalah kuantitinya ya. Nah, ini adalah quantity, sedangkan ini adalah profit. Oops, sorry. Ini adalah profit ya. Oke. Profit ya. Nah, di sini adalah profit. Oke, ini adalah quantity versus profit. Ya, nah ini ya. Nah, saya kita mendapatkan ini. Nah, kira-kira ini hubungannya apa? Hubungannya positif? Apakah positif atau negatif atau netral? Nah, Anda bisa melihat seperti ini ya. Kira-kira ini hubungannya seperti apa? Nah, nanti Anda simpulkan apakah data ini positif atau data ini cenderung negatif atau dia cenderung positif atau dia bentuknya negatif, gitu ya? Atau dia itu netral, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti apa, ini adalah bentuknya netral ya, artinya tidak ada hubungan antara quantity dan profit atau hubungannya kecil, gitu ya. Hubungannya kecil terjadi antara profit dan quantity, seperti itu ya. Oke. Ya, kita balik lagi ke slide lagi, tahan lagi dikit. Ya. Nah, apa yang sudah kita tadi lihat bahwa hasilnya seperti ini gitu ya. Bahwa kita dengan menggunakan scatter plot, maka kita bisa melihat bahwa ini datanya seperti ini ya. Nah, apa yang kita bisa lihat bahwa ya korelasinya rendah ya, korelasi antara quantity dan profit. Artinya tidak ada hubungan antara quantity profit. Apakah dengan kuantitinya 7 lalu profitnya gede segini ya? Tidak ada ya untuk dari segi quantity dan profit, tapi kita yang melihat dari kategori teknologi gitu ya. Kalau kategorinya bukan kategori tapi dari barang bisa berbeda gitu ya, kita melihat ya. Oke. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan di minggu 9. Selanjutnya adalah Anda latihan membuat scatter plot ya. Kemudian jelaskan bentuk hubungannya antara kedua variabel tersebut, yaitu adalah sales dengan profit, lalu sales dengan shipping cost. Masih di kategorinya teknologi ya. Nah, Anda juga bisa buat kategorinya selain teknologi juga boleh ya. Kategorinya bebas, mau teknologi, mau ketiga-tiganya gitu ya, atau mau dua gitu atau seterusnya ya. Oke, cukup. Sepertinya sampai di sini kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih.